adik-adik, apa kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat walau pembelajarannya masih daring. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas materi mengenai hewan tidak bertulang belakang atau hewan invertebrata. Mulai dari ciri-ciri, kemudian golongannya ada Annelida, ada Porifera, ada Echinodermata, kemudian ada Mollusca dan sebagainya. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai hewan vertebrata atau hewan yang mempunyai ruas-ruas tulang belakang. Nah, tujuan pembelajaran hari ini melalui pembelajaran dengan daring, kalian bisa mengetahui ciri-ciri dari hewan vertebrata, mulai dari ruang, jantung, kemudian bentuk tubuh, kemudian kelompok-kelompok dari hewan vertebrata, dan yang terakhir tentunya kalian bisa mengisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hewan vertebrata yang akan Ibu bagikan melalui kuisis di forum chat. Oke, kita mulai saja materi pembelajaran hari ini. Yang pertama, anak-anak, ciri-ciri tubuh dari kelompok hewan vertebrata ini adalah tentunya memiliki ruas-ruas tulang belakang. Nah, tulang belakangnya ini dari kepala hingga bagian ekor. Kemudian, pada hewan vertebrata ini sudah ada mempunyai otak yang dilindungi oleh tulang-tulang tengkorak. Kemudian, ciri selanjutnya ialah tubuhnya itu berbentuk simetris bilateral. Dan sudah dijelaskan di minggu lalu bahwa bentuk tubuh hewan itu ada simetris bilateral, ada radial, ada asimetris. Artinya, bila simetris bilateral itu hanya bisa ketika kita membagi itu hanya bisa dibagi dua oleh sama panjang. Ciri selanjutnya ialah mempunyai kepala, leher, badan, ekor walaupun ekor dan leher tidak mutlak, bentuknya ada katak. Selanjutnya, hewan bertulang belakang itu ada dari kelompok Pisces seperti ikan, kemudian dari amfibi, reptilia, apes, kemudian mamalia. Nah, anak-anak, sistem peredaran darah dari kelompok hewan vertebrata itu berbeda-beda. Contohnya, pertama itu pada Pis atau pada kelompok Pisces. Nah, pada kelompok Pisces ini hanya terdiri dari dua ruang jantung saja, yaitu satu serambi dan satu bilik, sehingga peredaran darah dari ikan ini hanya sederhana. Nah, darah kotor akan dipompa dari bilik menuju insang untuk mendapat pasukan oksigen. Kemudian darah ini akan mengalir ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Nah, yang kedua ada dari kelas amfibi. Nah, dari kelas amfibi ini dan kelas reptilia ini memiliki tiga ruang jantung yang terdiri dari dua serambi dan satu bilik. Nah, darah kotor ini akan memasuki serambi kanan, kemudian akan dipompa menuju paru-paru untuk mendapatkan oksigen. Nah, dari paru-paru kemudian akan kembali ke jantung dengan memasuki serambi kiri. Nah, dari serambi kiri, darah akan masuk ke bilik dan dipompa ke seluruh tubuh. Nah, bila diperhatikan anak-anak, pada sistem peredaran darah amfibi ini, darah kotor ataupun darah bersihnya itu masih tercampur karena pada amfibi dan reptilia ini hanya memiliki satu bilik saja. Nah, kemudian pada apes atau pada mamalia dan apes ini sudah sempurna. Artinya dia sudah memiliki 4 ruang jantung yang terdiri dari 2 serambi dan 2 bilik. Kelompok yang pertama anak-anak ada dari Pisces. Pisces ini merupakan hewan akuatik. Bernapasnya itu dengan insang. Kadang-kadang terdapat gelembung udara sebagai alat bantu pernapasan. Nah, otak dari Pisces ini terbungkus oleh kranium atau tulang kepala. Nah, Pisces ini alat geraknya itu berupa sirip. Anak-anak, Pisces ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada agenata, kemudian ada Conchicites, lalu ada Osteichthyes. Nah,
agnata ini contohnya itu pada lamprey. Kemudian Chondrocystes ini atau hewan bertulang rawa ini salah satu contohnya ialah pada hiu dan ikan pari. Kemudian ada Osteichthyes, nah ini adalah ikan bertulang sejati. Sering kita temui seperti pada ikan sarden, kemudian ada ikan mas. Nah ikan mas ini tergolong memiliki atau tergolong ke dalam kelompok Osteichthyes karena tulangnya itu tulang sejati. Maksud tulang rawan dan tulang sejati ini jadi berbeda ya. Kemudian yang kedua ada kelas amfibi atau amfibia. Nah, umumnya didefinisikan sebagai hewan bertulang belakang yang hidup di dua habitat, yaitu di air dan di darat. Nah, ciri-ciri dari amfibia ini dapat hidup di air dan di darat ataupun di tempat-tempat yang lembab. Nah, hewan ini bernapas dengan paru-paru ataupun kulit. Yang kedua, jantungnya ini hanya terdiri dari 3 ruang. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan, yang terdiri dari 2 serambi dan 1 bilik. Nah, kemudian berkembang biak dengan bertelur dan pembuahan sel telur oleh sperma terjadi di luar tubuh atau yang lebih kita kenal adalah fertilisasi eksternal. Nah, kelas amfibia ini ada 3. Yang pertama ada Urodela, contohnya itu salamander. Ini salamander. Kemudian ada Anura ini seperti katak, kemudian kodok. Nah, yang ketiga ada dari Apoda atau Sesilia. Ini seperti cacing, hanya aslinya itu bukan cacing ya. Jadi ini adalah kelompok dari hewan dari kelas amfibia. Yang selanjutnya adalah kelas reptilia. Nah, kelas reptilia ini merupakan binatang yang memiliki sisik untuk menutupi tubuhnya dan dikenal dengan hewan berdarah dingin atau polypterem. Nah, kulitnya ini terdiri atau tersusun atas kulit kering yang bersisik dari zat tanduk karena adanya zat keratin, sehingga kulit dari atau sisik dari kelompok kelas reptilia ini keras-keras seperti pada buaya, kemudian pada penyu, kemudian pada ular. Nah, umumnya hewan-hewan dari kelas reptilia ini bersifat ovovivivar. Nah, artinya dia ini bertelur atau juga bisa melahirkan. Jantungnya ini terdiri dari 4 ruang. Nah, anak-anak, jika tadi ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa reptilia ini terdiri dari 4 ruang ataupun 3 ruang. Mengapa? Karena reptilia ini belum sempurna. Kalaupun dia terdiri dari 4 ruang, jantungnya itu belum sempurna karena belum terdapat sekat antara serambi dan bilik. Jadi ada yang mengatakan bahwa dia hanya memiliki 3 ruang jantung saja. Nah, contoh dari kelas reptilia ini adalah Crocodila atau golongan dari buaya. Lalu yang kedua ada Selonia atau dari penyu hijau. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui bahwa penyu itu sudah langka, jadi patut kita lestarikan. Yang selanjutnya adalah dari kelompok squamata atau ular. Nah, ular ini ada banyak jenisnya, mulai dari ular kobra, kemudian ular yang memiliki neurotoksik atau hewan yang neurotoksik itu artinya dia itu mempunyai yang bisa mematikan. Nah, selanjutnya adalah ada kelas Apes atau kelas dari kelompok burung. Nah, kelas Apes ini sudah memiliki bulu dan sayap sebagai alat pelindung. Nah, ciri utama dari Apes ini adalah alat penglihatan, alat pendengaran, dan alat suaranya itu sudah berkembang dengan baik. Kemudian Apes ini tergolong sebagai hewan berdarah panas atau omnivorous. Apa perbedaan hewan berdarah panas dan hewan berdarah dingin seperti pada ular atau pada kelompok reptilia? Pada kelompok Apes ini atau hewan berdarah panas ini, dia sudah bisa menyesuaikan kondisi
tubuhnya dengan suhu yang ada. Jadi dia bisa bergerak atau beraktivitas pada kondisi apapun. Sedangkan pada kelompok hewan berdarah dingin, jadi suhu tubuhnya itu akan berubah-ubah mengikuti suhu kondisi di mana dia berada. Kemudian ciri lain dari kelas Apes ini ialah jantungnya itu sudah terdiri dari 4 ruang, yakni 2 serambi dan 2 bilik yang sudah berkembang dengan baik. Kemudian ciri lain dari kelas Apes ini ialah pembuahan sel telur dan sperma atau fertilisasinya itu terjadi di dalam tubuh induk. Artinya fertilisasinya ini secara internal. Nah, kemudian pada kelompok Apes ini atau pada kelas Apes ini terdapat sepasang testis dan sedangkan ovariumnya itu hanya satu. Nah, jadi pada individu hewan-hewan burung ini ada 2 testis, sedangkan pada betina hanya terdiri dari 1 ovarium saja, yakni berada di sebelah kiri. Nah, kemudian contoh dari kelas Apes ini adalah dari Odoratita, yaitu burung unta. Kemudian ada dari Carinata atau burung merpati. Sebelumnya banyak sekali contoh dari kelas Apes ini. Nah, nanti Ibu akan membagikan buku biologi yang akan dibagikan di forum chat. Nah, yang terakhir dari kelompok atau hewan-hewan yang tergolong ke dalam vertebrata ini adalah kelas Mamalia. Nah, Mamalia ini sudah sangat berkembang dengan baik. Ciri khas dari Mamalia ini ialah memiliki kelenjar susu. Nah, ini sehingga pada betina menghasilkan susu sebagai sumber makanan. Jadi kenapa disebut mamalia? Karena dia itu memiliki kelenjar mamae. Nah, kelenjar mamae ini pada betina ini akan menghasilkan atau adanya kelenjar susu atau menghasilkan susu untuk sumber makanan bagi anak-anaknya. Nah, ciri utama dari hewan mamalia ini umumnya hidup di daratan, tetapi ada pula yang hidup di air. Contohnya itu paus dan lumba-lumba. Jadi paus itu termasuk mamalia, bukan Pisces. Begitupun dengan lumba-lumba. Nah, kemudian ciri selanjutnya ialah hewan ini atau kelas mamalia ini termasuk ke dalam hewan berdarah panas. Nah, kemudian terdapat kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Nah, anak-anak, hal yang membedakan antara kelas mamalia dan kelas Apes ini ialah pada Apes itu terdapat bulu. Nah, sedangkan pada mamalia ini tubuhnya itu ditutupi oleh rambut. Jadi, kita manusia itu tergolong sebagai mamalia. Jadi, ketika kita itu rambut-rambut yang ada pada tubuh kita itu sebetulnya itu sebutnya rambut ya, bukan bulu. Karena bulu itu hanya untuk sebutan pada kelompok Apes saja. Jadi ketika kalian itu apa sih bulu di tubuh gitu ya, kalau ke manusia itu jadi bukan bulu ya, jadi rambut gitu, rambut halus. Misalkan pada tangan suka ada kan, itu rambut halus, bukan bulu. Nah, karena bulu itu hanya terdapat pada kelas Apes saja. Kemudian pada mamalia ini bernapas dengan paru-paru. Nah, lalu terdapat 4 ruang jantung yang sempurna. Contoh dari mamalia ini adalah ordo Rodinthea atau hewan kelompok ordo dari hewan pengerah. Contohnya itu ada tikus, ada tupai. Nah, ordo karnivora ada anjing, ada kucing, ada harimau, ada singa. Pokoknya karnivora itu adalah hewan-hewan yang memakan atau didasarkan kelompok karena memiliki ciri yang sama, yaitu jenis makanannya berupa daging. Nah, kemudian ada dari ordo yang lain. Nah, mamalia ini banyak ya, di sekitar kita itu sangat banyak sekali. Nah, seperti orangutan ini termasuk mamalia. Kemudian ada juga monyet, ada juga marsupialia. Nah, kalau marsupialia ini juga termasuk ke dalam kelompok mamalia. Nah, kesimpulannya adalah pada kelompok Vertebrata ini yang pertama itu ada Pisces, yaitu memiliki
alat nafas berupa insang, kemudian ada amfibi, lalu berkembang menjadi reptilia yang memiliki 3 ruang jantung, kemudian ada aves, tubuhnya itu ditutupi oleh bulu dan mamalia memiliki kelenjar memai pada betina sehingga menghasilkan susu. Nah, sekian materi dari Kingdom Animalia ini. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan pembelajaran hari ini di forum chat. Dan nanti di akhir Ibu akan membagikan link soal pengayaan yang harus kalian isi. Semoga ilmunya bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.